Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Minhatul Maula, NIM 15284. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hubungan antara epistemologi irfani dengan tasawuf. Model epistemologi tasawuf telah dijelaskan sebelumnya bahwa tasawuf adalah model keilmuan yang tidak bisa hanya dilalui dengan kemampuan persepsi indera dan proses akal sehat, melainkan melalui pengalaman intuitif hati yang diperoleh oleh penyucian hati dengan riyadah dan mujahadah diri. Pengalaman tersebut menghantarkan seorang sufi pada ketenangan jiwa yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bangunan keilmuan yang demikian ini dalam istilah Jabiri tersebut irfani. Hubungan epistemologi irfani dan tasawuf. Menurut Mutahhari, irfani terdiri atas dua aspek dalam hubungan epistemologi irfani dan tasawuf, yaitu praktis dan teoritis. Aspek praktis adalah bagian yang mendiskusikan hubungan antara manusia dengan alam dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dalam hal ini, irfani praktis menjelaskan berbagai kewajiban yang muncul sebagai konsekuensi logis dari adanya hubungan-hubungan tersebut yang harus dilakukan manusia. Misalnya, bahwa orang yang ingin mengenal Tuhan harus menempuh perjalanan spiritual lewat tahapan tertentu dan kondisi-kondisi batin tertentu. 5 sebab bagi kaum irfani mengenal Tuhan berbagai. Mengenal keesaannya berarti memahami bahwa Dia adalah satu-satunya wujud yang benar-benar ada, karena keberadaan sesuatu selainnya hanya ilusi belaka. Pemahaman ini menurut kaum sufi tidak dapat dicapai lewat pemikiran rasional, melainkan dengan membersihkan hati dan melakukan perjalanan spiritual, di mana setelah mencapai tingkatan tertentu seseorang tidak akan melihat sesuatu yang lain kecuali hanya Allah. Kajian irfani yang mendiskusikan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang mirip dengan ilmu etika. Namun, kedua bidang ilmu ini berbeda. Pertama, irfani tidak hanya berbicara tentang dirinya sendiri dan dunia, tetapi juga berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Sedangkan etika tidak berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan, kecuali etika yang berasal dari agama. Kedua, dalam proses pembinaan jiwa atau spiritual irfani, menurut adanya tahapan-tahapan perilaku yang harus diikuti secara ketat dan disiplin. Sedangkan dalam etika tidak adanya ketentuan tersebut. Jika pembinaan moral ini diumpamakan seperti membenahi dan menghiasi rumah irfani menuntut adanya urutan tersebut dalam prosesnya, sedangkan etika tidak menuntut demikian, sehingga dapat dilakukan dari sisi dan sudut manapun. Ketiga, unsur spiritual dalam etika sangat terbatas, sedangkan unsur spiritual dalam irfani sangat luas. Terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau tulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.